الله على محمد يا ربي صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نزغ الفكر من ضراري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفكري فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الحوصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظاهرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Amin. Menjelang acara, ini karena situasinya ini kayaknya gawat darurat ini. Gawat darurat, laki-laki tidak bisa dipercaya. Seluruhnya laki-laki turun di sini. Ayo semua yang putra berasanda laki-laki turun ke sini, ambil posisi yang agak kering. Ini resiko kamu selalu dalam ibadah. Patuhi segala perintah Allah, kerjakan segala yang berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada asli kami ucapkan terima kasih. Penampilan pembacaan selawat yang akan dibacakan oleh siswi kelas 9. Kepada mereka kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
serta keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kehidupan yang bahagia di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam kita hadiahkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang telah berkorban untuk umat, yang akan menjadi penyelamat umat. Marilah sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Woi. Dan nyarakan nih Bapak. Apa kabar semua? Baik. Sudah sarapan? Belum? Yang belum sarapan Bapak ucapkan selamat menikmati rasa kelaparan. Baik, beberapa hari yang lalu saya berjumpa dengan Ibu Rahmi dan Ibu Dharma. Pak Randi, ya Bu, sini dahulu, ada runding. Apa Bu? Kita kan tanggal 3 nanti Maulid ya Pak Randi. Ya Bu. Nanti yang isi ceramahnya Pak Randi ya. Nah, hamdahku dalam hati. Ya hamdahku. Jangan Bu. Randi lain ustad, lain santri. Kada cocok Bu ay. Namun Randi yang berceramah, banyak lagi yang harap-harap. Kada Pak Randi ay. Kakanakan suka wan Pak Randi. Boleh ulun ke rumah, pasandar di dinding. Ya, amdang gakune. Apa yang hendak disampaikan ke nane? Kada bisa. Besok harus datangi lagi Bu Rahmi lawan Bu Dharma. Datangnya ke Bu Rahmi sama Bu Dharma. Bu, mau Pak Randi? Kada cocok Bu ay, Randi Bu ay. Banyak lagi yang lain. Ada Pak Aco, ada Pak Bahar, ada Pak Rapi, ya. Banyak lagi Pak Chandra. Ulun ini paling anom, kada cocok Bu ay. Kayaknya aja Pak Randi yang nyuruh Ibu Kepala Sekolah, amun datangi Ibu Kepala Sekolah. Nah, mun kayak ini dah ingkat narasi lagi, nah kayak suruh Ibu hormat bendera aja nah. Jadi yalah, bismillah aja. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada Bapak agar Bapak bisa memberikan mau'izatun hasanah pada kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan Bapak pun memohon maaf kepada Bapak Ibu semua serta hadirin sekalian apabila seandainya penyampaian saya nanti tidak dapat memberikan kepuasan kepada Bapak Ibu semua, sebab memang saya bukanlah seorang ustadz, saya bukanlah seorang santri. Kalau anak ustadz iya, ini mendompleng nyaran Tuhan aja nih bisanya dia nih. Jadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, hari ini kita melaksanakan apa nak? Maulidur Rasul. Apa itu Maulidur Rasul? Ada yang tahu apa Maulidur Rasul itu apa? Hah? Yang dapat menjawab silahkan umroh. Kalau mampu, kalau tidak bisa. Ya. Maulidur Rasul itu adalah hari peringatan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan asal muasal Maulidur Rasul ini dilakukan secara besar-besaran ini? Dikatakan di dalam kitab Syamsul Hidayah bahwasanya Maulidur Rasul itu pertama kali dilaksanakan secara besar-besaran oleh seorang raja yang soleh. Ya. Jadi Maulid ini pertama kali dilaksanakan oleh raja yang soleh yang berasal dari Irak yang bernama Raja Al-Muzaffar. Ya. Di setiap peringatan Maulid ini beliau ya mengadakan Maulid dengan menyajikan 5.000 kepala kambing panggang. Kepalanya aja apa? Kada nakai, seipungan. Tahu lah seipungan? Seipungan.
Nah, 5.000 kepala kambing panggang, kemudian 10.000 ayam, ya, 500 unta dan 100.000 piring kue, serta menghabiskan uang sebanyak 300.000 dinar. 1 dinar itu sama kurang lebih, kalau dinar Kuwait itu 41.000 rupiah. Kalikan 300.000, berapa banyak duitnya? Kenapa beliau sanggup melaksanakan sampai seperti itu setiap tahunnya? Karena Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Woi, taulah wan Imam Syafi'i?" Hah? Del, taulah wan Imam Syafi'i? Dengan harapan ideal karena wan Imam Syafi'i. Bapak aja kada suara kampung. Dah, dengarkan. Imam Syafi'i ini umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Beliau tidak pernah tidur malam dengan berbaring selama 40 tahun. Jadi kayak mana Pak tidurnya? Beliau tidur dengan cara berduduk selama 40 tahun. Guna apa? Supaya wudhu beliau tidak batal daripada subuh sampai ke, daripada isya sampai ke subuh. Aku jen baai wudhu bukan kada batal dari isya sampai subuh. Ngapa? Harapnya bang, aku sembahyang isya baai jam 4 subuh. Jam nare lagi mah ada subuh baai. Jadi Imam Syafi'i ini 40 tahun tidur tuh berduduk, saking solehnya. Beliau, kalau pernah suatu ketika, guru beliau menerangkan 600 hadis. 600 hadis dalam sehari, selesai guru beliau menerangkan, satu kata pun tidak ada yang terlewatkan oleh beliau. Hafal beliau semuanya. Ini salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i ini saking hebatnya, kalau beliau dari rumah menuju masjid, itu kuping beliau tutup untuk menghindari mendengar kata-kata yang tidak baik. Kenapa? Karena kalau beliau mendengar perkataan, itu beliau hafal sampai beliau wafat. Jadi untuk menghindari perkataan yang tidak baik, setiap pergi ke masjid dari rumah beliau tutup kupingnya. Ya? Saking salehnya Imam Syafi'i ini. Dan Imam Syafi'i ini berkata, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, teman-temannya, ya, untuk menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengadakan Maulidur Rasul, ya, kemudian di dalamnya disajikan makanan-makanan. Ada yang bawa makanan hari ini? Ada. Yang di dalamnya disajikan makanan-makanan, kemudian ia menyiapkan tempat, maka orang tersebut nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama para syuhada dan orang-orang yang soleh. Ya, kemana dibangkitkan bersama para syuhada dan orang-orang soleh ini? Langsung masuk ke dalam Jannatun Naim. Ya, tahu Jannatun Naim, yaitu surga yang penuh akan kenikmatan tanpa hisab, bi ghairi hisab. Ya, jadi jangan macam-macam lah dengan acara maulid ini. Ya, nih masih bergurau nih, kada pacangan udah masuk ke Jannatun Naim mungkin ini. Hah? Begitu saking mulianya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kembali kita kepada tema kita. Apa tadi Ibu anak kita tadi MC? Tema kita hari ini menjadikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam yang sejati. Ya. Kenapa kita harus menjadikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam yang sejati? Ya,
Karena Nabi Muhammad itu ialah contoh yang paling sempurna untuk menjadi seorang mukmin, ya, dan untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, ya. Dan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya. Telah datang seorang rasul daripada kaummu sendiri. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Telah datang, kata Allah, seorang rasul daripada kaummu sendiri. Kenapa Allah menjadikan rasul itu daripada golongan manusia? Dengarlah. Kenapa Allah itu menjadikan seorang rasul itu dari kalangan manusia? Kalau Allah ingin menjadikan seorang rasul itu dari kalangan malaikat, boleh tidak? Kada Del. Siapa wani melarang Tuhan? Ya? Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan seorang rasul daripada bangsa malaikat ataupun bangsa jin, itu boleh-boleh saja. Akan tetapi Allah menjadikan seorang rasul itu dari bangsa manusia, dari kaum kita sendiri, supaya apa? Supaya kita bisa meniru, supaya kita bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau bayangkan, kalau Rasul itu daripada bangsa malaikat, malaikat tidak tidur, malaikat tidak makan, malaikat tidak minum. Bayangkan, bisa kalian mengikutinya? Tidak bisa. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul itu dari kalangan manusia supaya kita bisa mengikutinya. Rasulullah bisa mengantuk. Rasulullah bisa menguap. Bagaimana Rasulullah itu menguap? Rasulullah itu yang pertama kalau menguap itu beliau tahan dulu. Yang pertama, ditahan beliau dulu. Kalau beliau sudah tidak tahan lagi, baru beliau buka mulutnya. Itu pun usahakan sekecil mungkin. Yang terakhir beliau tutup seperti ini, nah. Begini cara nutupnya kalau Rasulullah. Kenapa? Karena kata guru bapak, ya, kata guru saya, ketika kita mengingat itu, syaitan akan masuk ke dalam tubuh. Jadi Rasulullah menutup mulutnya seperti ini supaya sebagai tanda penolakan kepada syaitan, ya, agar syaitan tidak masuk. Lain lawan bubuhan kita di sini. Sudah lama waktu seganal-ganalnya, ya, tangannya kayak ini pulang. Masukkan setanai aja. Ngapang kelakuannya? Nang kayak cacing kepanasan. Ya? Jadi Rasulullah itu kalau menguap, ya, seperti ini. Ya. Belum lagi dalam urusan agama, kalau sholat, nah bagaimana Rasulullah sholat, ya? Kita sholat harus belajar betul-betul, nah ini untuk urusan akhirat. Nah, dari mulai berdiri ini. Fikih kita Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu kata guru bapak, berdiri ini kaki ini, telapak kaki ini lurus ke depan. Jaraknya minimal segenggam, maksimal satu jengkal. Ini kadang kita telapak kaki ke sana, satu ke sana. Ya, kemudian sholat beberakang pulangnya. Ya. Apa kelebihan daripada menghadapkan kedua telapak kaki ke kiblat? Ya, itu akan mendapat 20 pahala hayat. Ya, akan mendapat 20 pahala hayat. Dari mana 20 pahala tersebut? 2 telapak kaki kita, 10
jari-jari kita, ya, 10 jari-jari kita, 8 sela-sela jari, jadi cukup 20. Kalau kita menghadapkan satu ke utara, satu ke selatan, boleh tak Pak? Mungkin boleh, karena ada imam-imam yang lain. Akan tetapi kata Imam Syafi'i, kita tidak mendapat pahala hayat, dan masih banyak lagi. Nanti belajar sama guru-gurunya. Kembali kita kepada menjadikan Rasulullah sebagai imam kita, ya. Kalau ingin menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam kita, ya, apa yang perlu kita contoh? Ayo, apa yang perlu kita contoh utamanya dari diri seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa deh? Ada? Ada luar biasa Aidil nih kok. Ada pakai itu ada 10.000 deh. Ada. Ya, adab kata Aidil. Adab itu ialah akhlak, ya. Akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus meniru akhlak beliau? Karena kita ini makhluk sosial yang pasti berhubungan dengan manusia lainnya. Ya, salah satu sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita contoh ialah baginda Rasul itu tidak pernah sombong. Ya. Baginda Rasul itu tidak pernah sombong. Padahal di mana hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Kurang apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu saking tampannya beliau, kalau ada orang jelek berdiri di samping Rasulullah, orang jelek ini ikut jadi tampan. Begitu luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya. Jadi, namun akan tetapi beliau tidak pernah sombong sekalipun. Ya. Apa saja sifat sombong yang kalian ketahui? Ya, apa saja sifat sombong yang diketahui? Pamer, merendahkan orang lain, ya, mencermai orang lain, ya, merasa paling hebat, itu termasuk sombong. Akan tetapi ada sombong yang jarang kita sadari. Apa? Tidak mau dinasehati oleh guru, ya. Orang yang tidak mau dinasehati oleh gurunya itu juga termasuk orang yang sombong. Dan sifat sombong ini biasanya tidak akan membawa kebaikan pada orang yang melakukannya. Ada kisah. Anda mendengar kisah? Kamu Anda mendengar kisah Bediaman? Woi, Bediaman, ada kisah tentang orang sombong. Ada kisah. Jadi ada seorang profesor. Seorang profesor ini sangat pintar. Luar biasa pintarnya. Kalah kalkulator pun kalah. Saking pintarnya profesor nih. Ya. Suatu ketika profesor ini ingin melaksanakan penelitian di suatu desa. Profesor ini ingin melaksanakan penelitian di suatu desa. Berangkatlah profesor ini dengan asistennya ke desa tersebut. Sesampainya di desa, profesor ini ditemani 2 orang anak kecil. Umuran kalian lah, 2 anak kecil yang menemaninya. Ya. Sebagai penunjuk jalan di desa tersebut. Sedang berjalan di pinggir parit. Anggaplah di parit lah. Berjalan profesor di pinggir parit. Tatamu kuduk. Tahu kuduk? Berjalan profesor di pinggir parit. Tatamu, tahu tatamu? Jumpa kodok. Profesornya berjalan di pinggir parit. Jumpa kodok. Ditanya sama asistennya. Ya profesor, ya ada apa? Kira-kira kalau kodok ini menyeberang ke seberang parit itu,
berapa kali dia melompat? Gampang kata profesornya. Coba kejutkan dia. Kamu ukur berapa jarak dia melompat, nanti kamu ukur paritnya, besar paritnya. Kamu bagi besar parit dengan jarak lompatannya. Anggap besar parit itu katanya 6 meter. Ya, kodok melompat 50 cm. Maka kodok akan sampai ke seberang parit dengan melompat 12 kali. Sombong jadinya asistennya. Tengok nih katanya, profesor nih begitu pintar. Kodok melompat ke seberang parit aja bisa dihitungnya. Apa dijawab anak kecil tuh? Pak, tapi salah Pak Ai. Kenapa asistennya? Kami selalu melihat kodok nyebrang parit. Dia 2 kali cuma Pak Ai melompat. Pertama dia melompat turun, sudah melompat naik. Di atas parit dia berenang Pak. Mana ada kodok melompat di atas parit? Sekali dah profesor kalah karena kesombongannya. Selesai penelitian di apa? Selesai penelitian di desa tersebut. Mau balik, profesornya mau balik. Oi, Cil, kemana Cil? Tampar nih. Nah, jadi profesornya mau balik. Profesornya mau balik, harus nyebrang perahu karena air sudah dalam, tidak bisa lagi pakai motor pulang. Jadi pakai perahu. Naiklah ke perahu kecil profesor dan asistennya. Ya, di yang tukang kayu, anak kecil berdua tadi. Paham ya maksudnya Pak? Yang tukang kayunya anak kecil yang berdua tadi. Jadi sampai di tengah sungai, profesor bertanya kepada anak kecil tadi. Nak, katanya. Ya Pak Profesor, kamu sekolah tamatan apa? Saya sekolah tamatan SMP Pak. Aduh nak, kata profesor. Kamu sebenarnya telah menyia-nyiakan seperempat hidupmu kalau begitu. Diam sang anak tadi. Tak bisa mau melawan kan, memang tamatan SMP, tak punya biaya lagi mau sekolah. Sedihlah dia. Tapi mau apa dikata? Ditanya lagi sama profesor, anak yang mengayuh di belakang. Nah, katanya, kamu sekolah tamatan apa? Saya sekolah tamatan SD Pak. Nggak lanjut ke SMP? Tidak Pak. Kenapa? Nggak ada duit Pak. Nah, sungguh sayang kata profesor. Kamu telah menyia-nyiakan separuh hidupmu. Yang tadi seperempat, yang ini separuh. Diamlah sang anak kecil nih, karena memang tak ada duit dia, ya, mengayuh sampan. Tiba-tiba di tengah sungai sampan bocor. Ditanya sama anak berdua nih, Pak Profesor, apa? Pak Profesor pandai berenang? Tak pandai. Pak, Bapak menyia-nyiakan seluruh hidup Bapak. Mati tenggelam profesornya. Ya? Jadi kita sehebat apapun kita ini tidak boleh sombong. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan kelebihan dan kekurangannya masing-masing di setiap makhluk. Ya, ada orang yang memang kurang di harta, hidupnya susah, ya. Akan tetapi beliau selalu sehat, tidak pernah sakit, ya. Itu salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah. Ada orang yang hartanya berlimpah, ya, hartanya banyak, akan tetapi sakit-sakitan. Uangnya hanya habis untuk berobat, tidak dapat ia nikmati lagi, ya. Jadi setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang benar itu ialah selalu bersyukur akan nikmat yang kita dapat, dan jangan pernah sombong, ya. Yang kedua, apa yang perlu kita tiru daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu
tidak pernah berkata-kata keji ataupun kata-kata kotor, bahkan di saat beliau marah sekalipun. Ya, Rasulullah itu tidak pernah berkata keji ataupun kotor, bahkan di saat Rasulullah marah sekalipun. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berbohong. Ayo, coba semuanya kita yang mengaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jangankan dari beberapa hari yang lalu, dari semalam saja sudah berapa banyak kata keji dan kata-kata kotor yang telah kita lakukan? Ayo, berapa? Hah? Mengaku umat Nabi, tapi banyak bercakap kotor, bilang anjay lah, anjir lah. Pas ditegur, aduh Pak Ai, kami tidak berkata-kata kotor Pak Ai. Kami cuma bilang anjir, cuma bilang anjay, bukan bilang anjing. Sama, itu dia galuhai. Tahulah Haikam. Ya. Rasulullah itu tidak pernah berkata-kata keji maupun kotor, tidak pernah berbohong. Nih, dengarlah, kada suah babuwal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ini kadang-kadang anak sekarang nih pagi bersalamlah memang sama orang tuanya, akan tetapi mak minta iuran, kami hendak nukar lampu kelas. Berapa juga makna? 20.000. Padahal manang ada gurunya meminta iuran. Jangan ya dek ya. Jangan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di padang mahsyar nanti, ya, yang paling berat timbangannya itu ialah amal perbuatan seseorang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala paling membenci orang yang berkata keji dan kotor. Mau kalian menjadi orang yang paling dibenci oleh Tuhan? Mau? Ya? Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci oleh Tuhan. Karena sungguhnya sisa Tuhan itu sangatlah pedih, ya. Apa dia? Lapar dia? Hah? Oh ya, Bapak tadi lupa juga menyampaikan satu. Ya, Bapak lupa menyampaikan satu. Ini nih ibu-ibunya nih dua nih, dengarkan Bu Ai. Minta maaf pulang, berjaya. Walat pulang guys. Makanan yang ada di dalam, ya, acara maulid, ya, itu kata Imam Syafi'i, kalau kita makan, selama makanan itu ada di dalam perut, setiap butir nasi tersebut memohonkan ampun kepada Allah, ya, supaya kita diampuni. Bahkan kata guru Bapak, ya, seandainya nih makanan yang kita dapat daripada acara maulid tersebut belum kita makan, tertumpah ke tanah, jangan dibuang, kata guru Bapak. Jangan dibuang. Ambil makanan tersebut, bersihkan, jemur sampai kering. Kalau sudah kita jemur sampai kering, pas kita mau masak nasi, campurkan. Berkah semua nasi yang kita masak tersebut. Ya. Begitu dahsyatnya. Ya. Ini tidak sosok bulan malu. Kata panitia, ini nasi. Ada. Jangan, nasi maulid ini berbeda. Nah, kembali lagi kepada akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, karena dengarkan semuanya. Semuanya diam. Semuanya diam. Bisa diam. Boleh bersuara
akan tetapi boleh bersuara, boleh bercakap, akan tetapi tidak boleh ada suaranya. Ya, ya masih ada suaranya. Diam lagi semua, diam lagi semua. Bapak mau serius lagi. Tadi Bapak bercanda-canda masih ceramah. Ya. Bapak mau serius lagi. Jujur, Bapak tadi itu sedikit marah sebenarnya. Kesal di hati Bapak. Tapi apalah daya, mungkin kalian belum tahu juga. Ketika makhlul qiyam, kita akan berdiri. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Kita akan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Itu bukan sembarang salam. Kata para ulama yang hafal, yang dapat melihat hal yang tidak dapat dilihat oleh umat manusia, ketika kita makhlul qiyam, doi, benarkan kebersamaan, ini serius Bapak nih. Ketika kita makhlul qiyam itu, Rasulullah itu datang, nak. Memang datang Rasulullah ke tempat itu. Ya. Dan bahkan perkataan para ulama yang khasab ini pernah dibenarkan oleh orang yang dari luar agama kita. Yang dari luar agama kita. Pernah kejadian di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, kalau Bapak tidak salah, pada tahun 2013 ada acara Maulid Nabi di suatu surau. Di sebelah surau itu ada rumah saudara kita dari kalangan orang Nasrani. Cuman orang Nasrani ini dia sangat toleransi. Jadi pas acara Maulid tersebut, beliau hadir ke surau tersebut. Hadir. Pas di lantunan makhlul qiyam, karena merdunya suara tersebut, antara tersadar dan tertidur beliau. Tiba-tiba kata beliau, saya melihat orang yang sangat tampan sekali, sangat bersih sekali, datang. Saking tampannya orang tersebut, badan saya ini bergetar katanya, ingin memeluk orang tersebut. Rasa pengen lari menangkap orang tersebut, saking tampannya orang itu. Kemudian apa yang terjadi? Setiap orang yang berdiri melaksanakan makhlul qiyam itu, ya Bapak Ibu, orang tersebut disalami katanya. Disalami oleh orang yang tampan tadi. Disalami satu persatu sepenuh masjid itu. Ini kejadian nyata di Kalimantan 2013. Disalami satu persatu. Ya. Sampai katanya di giliran saya sudah ingin nih menyorong tangan saya. Beliau tidak menyorong tangan. Dilewatkannya saya. Sebelah saya kembali disalami oleh beliau. Besoknya karena kejadian ini beliau datang kepada Pak Imam dan bertanya kepada Pak Imam. Apa jawab Pak Imam? Itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa engkau tidak disalaminya? Sebab engkau belum bersyahadat. Jadi nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada pada dirimu. Ya. Di dalam diri kita ini ada nur Nabi Muhammad. Jadi ketika kita makhlul qiyam tadi itu Rasulullah datang kepada kita, nah beliau menyalami kita satu persatu. Akan tetapi apa kelakuan kalian? Kalian ada yang berketendangan dengan kawan, ya, ada yang berpikir balik di sana. Mana penghormatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengar kalian semua. Sejujurnya Bapak marah betul. Kalau kalian tahu pengorbanan baginda Rasul untuk umat, ya, jangan kalian kira gampang menjadi Rasul itu, nak. Sayyidina Ali radhiyallahu an itu adalah orang paling kuat
Saking kuatnya Sayyidina Ali tersebut, ya, ada pintu gerbang yang besar. Ada pintu gerbang yang besar. Itu kalau mau diangkat itu 30 orang mengangkatnya. Akan tetapi saking kuatnya Sayyidina Ali pada perang Khaybar, pintu gerbang itu sanggup diangkatnya sendiri. Saking kuatnya Sayyidina Ali tersebut, ya. Tetapi suatu ketika Sayyidina Ali ini tertidur di pangkuannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba turun malaikat Jibril ingin menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Kata Sayyidina Ali, ketika itu tiba-tiba aku tidak pernah merasakan rasa sakit yang sangat, sampai-sampai tulang-tulangku ini rasa gemetar ingin pecah, kata Sayyidina Ali. Kenapa? Saking beratnya wahyu yang diterima oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitulah perjuangan seorang Rasul itu. Dia sangat mencintai kalian, sangat menyayangi kalian, bahkan lebih menyayangi kalian dibanding orang tua kalian sendiri. Ya. Mana bukti cintanya Rasul kepada umat? Suatu ketika malaikat Jibril turun menemui Nabi Muhammad SAW di muka bumi. Ya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah." Ya, diceritakan malaikat Jibril bagaimana pedihnya siksa api neraka. Ya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Dan sungguh ya Rasulullah, pintu neraka yang ketujuh itu akan dihuni oleh hamba-hambamu." Apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi setelah malaikat Jibril mengatakan bahwa akan ada umat baginda Rasulullah yang akan masuk ke dalam neraka? Rasulullah langsung masuk ke dalam rumahnya. Kemudian beliau bersujud selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Begitu cintanya baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya. Pada hari ketiga, Sayyidina Abu Bakar menyadari akan keadaan ini. Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah baginda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah." Sampai 3 kali beliau mengatakan kepada baginda, namun tidak ada jawaban. Dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar bahwasanya Rasulullah masih tersujud sambil sesekali mengatakan, "Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb." Ya, saking beliau tidak ingin kita ini masuk neraka. 3 hari beliau tanpa makan bersujud kepada Allah. Melihat kejadian itu, Abu Bakar menangis. Pulang di tengah jalan bertemu dengan Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Sayyidina Umar Ibnu Khattab mendengar hal itu menangis. Beliau datang ke rumah Rasulullah SAW. "Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah." Sampai 3 kali beliau mengucapkan salam. Akan tetapi tetap terjadi hal yang sama. Tidak ada jawaban dari Rasulullah SAW. Yang ada hanya terdengar, "Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Hambaku ya Allah, hambaku ya Allah, hambaku ya Allah." Ya. Setelah itu Sayyidina Umar pulang dan bertemu sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi mendengar cerita itu menangis. Namun beliau tidak berani untuk datang ke rumah Rasulullah SAW. Ya, sehingga beliau datang ke rumah Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Ya, beliau datang ke rumah Fatimah, mendengar hal tersebut terjadi kepada ayahnya. Sayyidina Fatimah langsung bergegas berlari kecil sampai ke rumah Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar Sayyidina Fatimah mengucapkan,
Assalamualaikum ya Abi, Assalamualaikum ya Abi. Barulah Nabi Muhammad sejuk dadanya. Kemudian ketika Nabi Muhammad membuka pintu, alangkah terkejutnya Sayyidatuna Fatimah melihat ya, ayahnya yang sudah pucat dan kurus, tanpa makan dan minum, untuk memohonkan kepada Allah agar kita semua masuk ke dalam surganya. Begitu pengorbanan seorang Rasul sunnah kepada kalian. Dan di saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak dicabut nyawanya oleh malaikat Israel dan malaikat Jibril, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Jibril, apa yang telah Allah siapkan untukku? Dengan semangat malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya pintu-pintu langit telah terbuka untukmu. Para malaikat telah melantunkan salawat atasmu. Dan pintu-pintu surga telah dibukakan Allah. Sungai-sungai di dalamnya telah mengalir dengan deras. Para bidadari telah berdandan dengan cantik untuk menyambut rohmu ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah menjawab, wahai Jibril, sesungguhnya segala yang engkau kabarkan kepadaku tidak membawa ketenangan kepadaku. Kenapa ya Rasulullah? Bagaimana dengan umatku ya Jibril? Bagaimana dengan umatku ya Jibril? Ketika Rasulullah SAW mendapat perintah dari Allah, katakan kepada Rasulullah bahwa umatnya telah aku jamin. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, umatmu telah aku jamin, telah Allah jamin. Barulah Rasulullah merasa gembira. Kalau begitu ya Jibril, cabutlah nyawaku. Ya. Kemudian dicabutlah nyawa daripada orang yang paling mulia, daripada roh yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Ketika ditarik roh tersebut oleh malaikat Israel, Rasulullah SAW berteriak, apa ini wahai malaikat Israel? Kenapa begitu terasa menyakitkan? Urat-uratku terasa putus semuanya. Kemudian apa jawaban daripada malaikat Israel? Ya Rasulullah, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya di dalam kematian itu ada sakaratul maut ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah selanjutnya? Wahai Israel, apakah engkau memberikan rasa sakit ini kepada seluruh hamba-hambaku? Ya Rasulullah. Dan sungguh mereka merasakan rasa sakit yang lebih sakit daripada yang kamu rasakan. Sebab mencabut nyawa rohmu ini ya Rasulullah, sudah aku ringankan 70 kali rasa sakitnya. Wahai Israel, apakah mereka merasakan rasa sakit yang lebih daripada yang aku rasakan ketika sakaratul maut? Ya Rasulullah, mereka merasakan rasa sakit yang lebih sakit daripada yang kau rasakan. Nah, para ulama mengatakan sakitnya sakaratul maut itu, ya, ada yang mengatakan ibarat ditusukkannya 300 pedang yang begitu tajam secara bersamaan ke dalam tubuh kita. Ada juga yang mengatakan ibarat apa namanya itu, ya, yang pagar berduri yang dari baja itu, ya, itu dimasukkan dari tenggorokan kamu sampai ke perut, dililit-lilitkan di perut dan dicabut dengan cepat. Bagaimana rasa sakit? Begitu rasa sakitnya, nak. Dan kita semua pasti akan merasakan yang namanya sakaratul maut, nak. Entah hari ini, entah besok, entah di waktu-waktu yang akan datang. Ya. Apakah tidak takut kita akan hal itu?
Dan apa jawaban baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat Israel? Ketika Israel mengatakan, ya Rasulullah, ini telah aku ringankan 70 kali kepadamu daripada rasa sakit yang ditanggung oleh hamba-hambamu ketika sakaratul maut. Apa jawaban daripada Rasulullah? Ya Israel, jikalau memang begitu rasanya sakitnya, maka ya Israel, tolong kumpulkan rasa sakit sakaratul maut umatku hingga akhir zaman nanti, timpakan ke aku sekarang. Timpakan rasa sakitnya kepada aku sekarang. Begitu Rasulullah, saking sayangnya kepada kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Rasulullah rela menanggung semua rasa sakit, ya, demi kita semua. Tapi apa kita sekarang, nak? Apa pemberian kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya? Telah memberikan apa kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Setiap harinya lebih banyak kita berkata-kata yang kotor atau kita menyebut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Ya? Setiap harinya lebih banyak kita mengingat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kita mengingat harta benda dunia, nak. Ya? Dan sungguh, nak, kita semua akan merasakan yang namanya kematian. Kita tidak tahu setelah mati kita akan menuju kemana. Ya. Tapi ada satu modal yang bisa membuat kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Rasulullah mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahabba, Al-mar'u yusharru ma'aman ahabba, Anta ma'aman ahbabta. Ya. Barang siapa yang mencintai diriku, sungguh dia akan bersamaku di surga nanti. Sebab seseorang di akhirat nanti akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ya. Jadi kesimpulan ceramah Bapak pada hari ini, yang pertama, jadikanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola kita, sebagai idola kita yang paling utama. Karena sungguh, nak, tidak ada yang rela berkorban kepada kita dunia dan akhirat melebihi daripada pengorbanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadikanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola kita agar tumbuh rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, kalau kita mengaku cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tirulah beliau, ikutilah beliau, walaupun kita tidak akan bisa meniru beliau dengan persis. Ya. Kemudian, jika kita ingin hidup bahagia di dunia maupun di akhirat, maka utamakanlah akhlak kita. Tirulah akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama membagi perihal akhlak ini dalam tiga hal. Yang pertama, akhlakul hasanah, akhlakul yang baik. Bapak jelaskan secara ringkas saja. Akhlakul hasanah ini ialah kita tidak mengganggu orang, tapi kalau kita diganggu orang, kita membalas sesuai dengan apa perbuatan orang itu kepada kita. Itu disebut dengan akhlakul hasanah. Yang kedua, ada akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini ialah ketika kita diganggu orang, kita memaafkannya. Dan yang terakhir ialah akhlakul azimah. Allah, akhlak yang agung. Akhlak yang agung ini ialah ketika orang jahat kepada kita, kita membalas kebaikan kepada orang tersebut. Ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu tausiah kita pada kali ini. Sebelumnya, Bapak ingin mengingatkan kepada kita semua. Dengarkan dulu, nak. Nah, dengarkan Bapak.
Sebetulnya hari ini kalau menurut perhitungan Hijriyah nasional yang dikeluarkan oleh negara kita, Kementerian Agama kita, ini masih bulan Safar, ya, hari Kamis masuk 1 Rabiul Awal, ya, 1 Kamis masuk hari Kamis masuk 1 Rabiul Awal. Sebagian ulama kita mempercayai bahwasanya hari Rabu terakhir di bulan Safar itu merupakan Arba' Mustamir. Apa itu Arba' Mustamir? Arba' Mustamir itu ialah hari Allah menurunkan 320.000 bala musibah di permukaan bumi. Kalau orang dulu itu mereka takut keluar rumah kecuali ada perihal-perihal penting pada hari itu. Bahkan tempat-tempat air mereka saja mereka tutup karena takut menampung bala musibah tersebut. Dan jika kita melihat kalender, maka Arba' Mustamir ini jatuhnya pada hari Rabu besok. Ini Selasa kan? Besok Rabu, ya. Jadi untuk itu tidak salahnya kita berhati-hati. Pada hari Rabu besok, mari kita menjaga mulut kita dalam bergurau, jangan terlalu berlebihan, ya. Karena yang namanya musibah itu nak datangnya aja cepat, sembuhnya tuh sulit, ya. Terakhir, Bapak ingin menyampaikan permohonan ampun maaf yang sebesar-besarnya jika pada kesempatan kali ini Bapak telah melakukan silap dan salah. Bapak banyak mohon ampun maaf, minta halal, minta rela, minta ridho dunia